Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sudah bisa memasuki hari yang ke-27 di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ibadah-ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, seperti yang kita dengar pada penjelasan-penjelasan para kiai, ustaz, tuan guru dalam kitab-kitab yang tersebut. Dalam kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Sekarang kita masuk pada al-ayyamul lati yahrumu shaumuha, hari-hari yang haram kita melakukan puasa, baik puasa wajib maupun puasa apalagi yang sunat. Kita diharamkan sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan atau menjalankan puasa pada hari-hari tersebut. Yahrumu shaumu yaumi idil fitri, haram kita itu berpuasa pada hari Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal, dimanapun kita berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau tanggal 1 Syawal, maka siapapun kita umat Islam haram untuk berpuasa di sana. Wa Idul Adha, dan juga hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Jadi biasanya kita sebut dengan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, karena pada hari raya tersebut kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, kerbau, atau juga boleh onta kalau kita punya. Jadi di sana hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa pada tanggal 1 Syawal dan hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Wal ayyamis salasati allati ba'dahu, dan 3 hari setelah hari raya Idul Adha tersebut. Jadi wal ayyamis salasati allati ba'dahu, jadi hari-hari yang 3 yang ada setelah hari raya Idul Adha itu. Wa hiya ayyamut tasyrik, yaitu hari tasyrik. Itu yang dinamakan dengan hari tasyrik. Jadi kita tidak boleh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah untuk melakukan puasa, karena di sana dinamakan dengan yaumut tasyrik, hari tasyrik. Wa yaumish syakki, dan hari syak. Syak itu hari keraguan. Jadi keraguan apakah sudah masuk
bulan Ramadan atau belum masuk bulan Ramadan. Jadi yaumus syak, hari keraguan. Wan nisfi tsani min Sya'ban, dan setengah yang kedua min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, artinya setelah tanggal 15 bulan Sya'ban itu juga kita diharamkan untuk melakukan puasa, kecuali ini illa. Jadi ini ada pengecualiannya. Kalau tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 29 Sya'ban itu ada pengecualiannya. Illa ayyasalahu, kecuali orang yang sebab menyambung puasanya bima qablahu, dengan apa yang ada sebelumnya, qablahu. Jadi karena misalnya dia itu sudah batal puasanya di bulan Ramadan yang kemarin, misalnya bulan Ramadan ada puasanya yang batal, kemudian teringat bahwa tinggal 2 hari atau 3 hari dia belum menyelesaikan atau mengqadha puasa yang batal itu, maka dia itu boleh mengqadhanya pada tanggal 16 sampai 29 Sya'ban. Atau juga karena kebiasaannya melakukan puasa setiap tanggal 11, 12 pertengahan bulan, yaitu tanggal 14, 15, 16. Ini biasanya pertengahan bulan, tanggal 14, 15, 6 bulan biasa dilakukan setiap bulan. Maka orang tersebut boleh berpuasa pada 11 tanggal 14, 15, 16 Sya'ban. Atau orang yang berpuasa dari tanggal 14, kemudian dia ingin melanjutkannya sampai tanggal 16 atau 17. Itu karena menyambung puasa sebelum tanggal 16 yang dilakukan oleh orang tersebut bima qablahu. Ini jadi menyambung puasa dengan puasa yang sebelumnya. Al-ayyamul lati yusannu shaumuha, hari-hari yang disunatkan berpuasa. Jadi ada puasa yang diharamkan, ada puasa yang sunat, ada juga puasa yang wajib. Yusannu shaumu yaumil isnain, sunat melakukan puasa pada setiap hari Senin, wal khamisi, dan hari Kamis. Jadi puasa sunat hari Senin dan hari Kamis setiap bulan, setiap minggu. Setiap minggu, karena setiap minggu itu ada hari Senin dan hari Kamis, maka kita itu disunatkan berpuasa di sana. Namun jarang kita melakukannya, padahal itu adalah suatu ibadah yang sangat besar pahalanya, namun kita itu jarang melakukannya karena sesuatu dan lain-lain hal. Banyak penyebab dari masing-masing orang itu punya sebab-sebab tersendiri, sehingga tidak
mampu untuk melakukan puasa sunat setiap hari Senin dan Kamis. Min kulli usbu'in, di semua minggu, dalam satu minggu, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Jadi pada setiap minggu itu ada hari Senin dan Kamis. Wa ayyamil bidhi min kulli syahrin, dan hari-hari putih min kulli syahrin, pada setiap bulan. Wa hiya salasata asyarata, wa hiya salisa asyara. Jadi wa hiya salisa asyara, yaitu tanggal 11, wa rabi'a asyara 14, wal khamisa asyara, dan tanggal 15. Jadi pada setiap bulan ada tanggal 13, 14, 15. Itu kita disunatkan untuk melakukan puasa yang dinamakan dengan hari-hari mutih. Jadi hari-hari mutih namanya, tapi menurut kalender Hijriyah, bukan menurut kalender Syamsiah atau Mashi. Jadi tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriyah, kalender Arab, kalau bahasa awamnya itu ada tanggal 13, 14, 15 yang dinamakan dengan hari mutih. Wa sittati ayyamin min Syawal, dan 6 hari pada bulan Syawal. Jadi 6 hari boleh tanggal 1 sampai tanggal 7, boleh tanggal 8 sampai tanggal pokoknya 6 hari. Namun yang terabdol di antara sekian hari pada bulan Syawal itu tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Kalau tanggal 1-nya itu tidak diperbolehkan alias haram. Jadi mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal itu 6 hari pada bulan Syawal disunatkan berpuasa. Wa yaumi Arafah, dan hari-hari Arafah. Wa yaumi Asyura, dan pada hari Asyura min kulli sanatin, di setiap tahun. Jadi pada tiap tahun itu ada hari Arafah, ada hari Asyura. Nah, inilah pembahasan kita tentang puasa. Sudah selesai kajian kita tentang puasa. Jadi puasa Ramadan, puasa di luar bulan Ramadan, puasa sunat, puasa qada, puasa wajib, puasa yang haram, yang sunat, ini sudah kita bahas dengan hal-hal yang membatalkannya. Kemudian yang disunatkan di saat berpuasa juga sudah kita bahas. Dari awal sampai akhir ini sudah tuntas pembahasan kita tentang puasa. Semoga puasa kita, ibadah puasa kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yang belum kita kerjakan maupun yang sudah kita kerjakan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.